Pernah kepikiran nggak sih, apa coba kesamaan antara selembar kain batik sama video game yang biasa kita mainin? Jawabannya adalah sebuah bahasa matematika yang tersembunyi, yang ternyata ngatur banyak banget hal di dunia kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar bahasa itu, matriks. Coba deh lihat, di satu sisi, kita punya keindahan dan kerumitan pola batik yang penuh cerita dan budaya. Nah, di sisi lain, kita punya jaringan komputer, sesuatu yang efisien banget, yang jadi tulang punggung internet. Kelihatannya beda banget kan? Dan ternyata, yang ngehubungin keduanya itu adalah sebuah konsep matematika yang keren banget, namanya matriks. Biar kebayang, yuk kita lihat gimana cara kerjanya, dimulai dari bisnis di balik selembar kain batik. Oke, kita mulai dari sini dulu, matematika di balik batik. Kita mau lihat gimana angka-angka bisa bercerita soal bisnis sebuah karya seni. Bayangin aja kalian itu seorang pengusaha batik. Nah, tabel ini yang dalam dunia matematika kita sebut matriks adalah cara yang super cerdas buat merangkum semua biaya bahan baku. Rapi banget kan? Dan gampang dibaca. Terus ada matriks kedua nih, isinya biaya buat tenaga kerja. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita gabungin kedua data ini buat dapetin total biaya produksi? Nah, disinilah kita masuk ke operasi matriks yang paling dasar, penjumlahan dan pengurangan data. Caranya gampang banget. Kalian tinggal jumlahin aja angka-angka yang posisinya sama persis. Contohnya, buat batik handprint kualitas I, kita tinggal ambil biaya bahannya, yaitu 23, terus ditambah biaya tenaga kerjanya, 8. Udah, dapat deh total biayanya. Sesimpel itu. Tapi, ada satu aturan kunci yang penting banget. Operasi ini cuma bisa dilakuin kalau kedua matriks punya ukuran yang sama persis. Nggak bisa beda. Dan ini juga berlaku buat pengurangan ya. Caranya sama, tinggal dikurangin aja angka-angka di posisi yang sama. Oke, lanjut. Sekarang gimana kalau bisnis kita makin besar? Yuk kita lihat apa yang terjadi kalau kita mau memperbesar skala bisnis. Coba bayangin, bisnis batik kalian laku keras banget, terus kalian mau produksinya jadi 2 kali lipat. Apa berarti kalian harus capek-capek ngitung ulang semua biaya satu-satu, terus bikin matriks baru dari nol? Eits, nggak perlu. Disinilah kerennya matriks. Kalian cukup kalikan seluruh tabel biaya tadi dengan satu angka aja. Dalam matematika, ini disebut skalar. Mau gandain produksi, ya udah tinggal kalikan semua angka di dalam matriksnya dengan angka 2. Efisien banget kan? Oke, kalau yang tadi itu gampang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling powerful dan menarik dari matriks. Biar gampang ngertinya kita ganti contoh dulu ya. Bayangin sebuah perusahaan punya karyawan di 3 kota. Nah, datanya disusun rapi di matriks ini. Lalu, matriks kedua ini isinya data gaji harian buat tiap jenis karyawan. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngitung total pengeluaran gaji harian perusahaan untuk setiap kota? Nah, proses perkalian ini emang sedikit beda. Gampangnya gini, untuk hitung total gaji di satu kota, kita ambil baris data kota itu, lalu kita kalikan dengan kolom data gaji. Jadi elemen pertama dikali elemen pertama, elemen kedua dikali elemen kedua, terus hasil perkaliannya kita jumlahin. Yuk kita coba hitung buat Pontianak. Ada 450 karyawan tetap, kita kalikan sama gajinya. Terus ditambah 120 karyawan paruh waktu dikali gajinya juga. Kalau dijumlahin, total pengeluaran gaji harian di Pontianak adalah Rp65.850.000. Kalau kita ulangin proses yang sama untuk Surabaya dan Makassar, jadilah sebuah matriks baru yang super simple ini. Isinya, total pengeluaran gaji harian untuk tiap lokasi. Praktis kan? Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Kalau di penjumlahan biasa, A ditambah B, itu kan hasilnya sama aja kayak B ditambah A. Pertanyaannya, apakah hal yang sama juga berlaku buat perkalian matriks? Bisa nggak sih urutannya kita balik? Jawabannya, tegas, nggak bisa. Dalam perkalian matriks, urutan itu penting banget. Aturannya gini, jumlah kolam di matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Kalau nggak cocok, kayak di contoh ini, ya perhitungannya jadi mustahil dilakuin. Oke, biar nggak lupa, kita rangkum sebentar aturan main yang paling penting dari semua ini. Jadi ini dia inti-intinya. Penjumlahan dan pengurangan, syaratnya ukuran harus sama persis. Buat perkalian, jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Dan yang paling penting, urutan itu ngaruh banget. Dengan aturan ini, kita bisa menjumlahkan biaya, ngatur skala produksi, sampai ngitung hal rumit kayak total gaji. Semuanya dengan cepat dan terstruktur. Oke, kita udah lihat gimana matriks ngebantu di dunia bisnis. Tapi bahasa ini sebetulnya ada di mana-mana.
Waktu kalian main game, matriks lah yang muter-muter karakter 3D-nya. Waktu kalian lagi browsing, matriks juga yang bantu analisis jaringan internetnya. Nah, sekarang kalian udah tahu dasarnya. Pertanyaannya buat kalian, di mana lagi kalian bakal